Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Badrus Soleh selaku pengampu mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Bagaimana kabar kalian teman-teman mahasiswa semuanya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Nah, perkuliahan hari ini kita akan membahas materi keterampilan memberikan penguatan verbal. Tujuan perkuliahan pada hari ini yakni agar mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan memberikan penguatan verbal. Pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya itu ingin selalu dihormati, dihargai, dipuji dengan kondisi yang ada. Penghargaan berpengaruh positif terhadap perubahan pola pikir dan pola perilaku yang positif yang lebih baik. Nah, di sini penghargaan itu penting, apalagi dalam pembelajaran. Dalam prinsip-prinsip pemberian penguatan, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, semangat dan antusias. Yang kedua, kebermanaan. Jika guru bertanya kepada peserta didik, ya, kemudian peserta didik menjawab, maka guru harus menjawab, diberikan penguatan seperti bagus, tepat, oke. Nah, itu. Terus yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Terus yang keempat, penguatan dapat diberikan kepada pribadi siswa atau kelompok siswa atau peserta didik tertentu. Terus yang kelima, pemberian penguatan itu diberikan sesegera mungkin, karena kalau terlalu lama maka tidak akan efektif. Terus yang terakhir, dalam pemberian penguatan yakni harus ada variasi dalam pemberian penguatan, misalkan dengan anggukan, dengan senyuman, dengan sentuhan, ya, dan dengan gerakan tangan. Nah, itu beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam pemberian penguatan. Dalam pembelajaran, penghargaan itu memiliki arti tersendiri bagi peserta didik. Keterampilan memberikan penguatan merupakan respon terhadap situasi tingkah laku yang positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Jadi hal ini penting sekali kita melakukan ya pemberian penguatan ketika pembelajaran di sekolah. Nah, keterampilan pemberian penguatan merupakan cara yang dilakukan guru dalam merespon hasil pekerjaan peserta didik, sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif lagi dalam memberikan partisipasi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi hal ini penting dilakukan ya, dengan memberikan penguatan maka peserta didik itu akan lebih aktif lagi dalam pembelajarannya dan akan lebih berpartisipasi gitu, sehingga kita harapkan sebagai seorang guru tujuan pembelajaran akan tercapai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memberikan penguatan ya. Yang pertama, penguatan kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, penguatan kepada kelompok peserta didik atau siswa. Yang ketiga, menyegerakan dalam pemberian penguatan. Dan yang keempat, variasi dalam pemberian penguatan. Teknik pemberian penguatan ada dua ya. Yang pertama, penguatan verbal, dan yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan verbal merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penghargaan secara lisan dengan kata-kata atau dengan kalimat. Nah, itu penguatan verbal. Misalkan bagus sekali, tepat sekali. Nah, itu contoh penguatan verbal. Yang kedua, penguatan nonverbal. Cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penghargaan dalam bentuk non-lisan, misalkan seperti tulisan, simbol, bahasa tubuh, wajah, ekspresi wajah, maupun pemberian sesuatu yang lainnya. Nah, itu merupakan penguatan nonverbal.
Kita hari ini akan fokus kepada penguatan verbal. Ada beberapa cara yang guru dapat lakukan dalam pemberian penguatan verbal. Misalkan menggunakan kata-kata seperti oke, ya, benar, bagus, tepat sekali, ya, sip, mantap, dan lain sebagainya. Misalkan guru ketika mengajar, guru bertanya di suatu kelas, siswa atau apakah kalian bisa menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Kemudian salah satu peserta didik menjawab, Ana misalkan, saya Bu, ekonomi mikro membahas variabel ekonomi dalam lingkup yang sempit misalkan. Sedangkan ekonomi makro membahas variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang luas. Benar. Ada yang bisa menambahkan gitu. Kemudian Susi menjawab, saya Bu, ekonomi mikro menganalisis terkait harga, elastisitas, kemudian teori produksi, permintaan penawaran, nah itu. Sedangkan ekonomi makro menganalisis terkait tentang inflasi, pendapatan nasional, pengangguran, dan lain sebagainya. Itu. Jawaban Susi benar. Dari apa yang kalian uraikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa ekonomi mikro membahas variabel ekonomi dalam lingkup yang sempit, misalkan tentang harga, teori produksi, permintaan penawaran. Sedangkan ekonomi makro membahas ekonomi atau variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang luas, misalkan pendapatan nasional, inflasi, kemudian pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh penguatan verbal menggunakan kata-kata. Yang kedua, penguatan verbal juga bisa menggunakan kalimat, misalkan dengan benar sekali, saya senang dengan jawabanmu, pekerjaan kalian semakin bagus. Nah, contohnya, pekerjaan yang dilakukan oleh Doni sangat bagus. Nah, itu contoh penguatan verbal dalam bentuk kalimat. Bagaimana teman-teman mahasiswa semuanya bisa dipahami ya penjelasan Bapak tentang contoh penguatan verbal. Saat memberikan penguatan verbal, guru tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi, usia, dan perkembangan bahasa peserta didik atau siswa yang diajar. Hal ini penting dilakukan. Ya, sebagai seorang guru kita tidak bisa menyamakan antara mengajar anak atau siswa atau peserta didik PAUD dengan siswa atau peserta didik tingkat SMP atau SMA. Tentu perkembangan bahasanya itu berbeda ya, usianya juga sudah berbeda, kondisinya pasti berbeda. Nah, di sini perlunya guru punya strategi yang dapat diterapkan dalam pemberian penguatan verbal kepada para peserta didiknya dengan melihat kondisi, usia, dan perkembangan bahasa peserta didik. Gitu. Dalam pemberian penguatan verbal ada beberapa hal yang harus dihindari sebagai seorang guru. Misalkan ya, guru ketika memberikan penguatan verbal hindari kata-kata yang negatif. Misalkan bodoh, jawaban apa itu? Jawaban asal saja, tidak benar, salah. Nah, tapi usahakan menggunakan bahasa yang lebih halus. Misalkan jawabannya kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi jawabannya temannya, ada yang bisa menyempurnakan jawabannya. Nah, itu contohnya. Dengan kalimat yang halus, maka siswa akan merasa dihargai ya. Jadi mereka semangatnya tidak akan turun dan mereka akan terus meningkatkan semangatnya dalam pembelajaran. Nah, di sini peran guru sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Demikian perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Semoga kalian memahami apa yang Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.